Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang continuous random variable. Jadi ini sebuah variabel acak yang nilainya itu adalah continue ya. Kalau yang di pertemuan lalu kita bahas nilainya adalah yang discrete, sekarang kita bahas yang tipenya adalah continue. Ya, jadi ini yang kita pelajari di pertemuan lalu. Jadi kalau variabel acak yang tipenya discrete ya, itu kita bisa bayangkan bahwa variabel tersebut adalah sebuah fungsi yang memetakan ya dari sample space omega ya, itu ke dalam sebuah nilai yang real number ya, nilai variabelnya gitu ya, ke dalam sebuah random variable x ya, nilainya adalah real number ya. Nah ini contohnya kalau kita punya tipe distribusinya adalah Bernoulli dengan parameter p ya. P ini adalah umpamanya ingat kita kemarin melempar koin dengan dua sisi ya, bisa gambar angklung atau angka ya, itu kalau koin 1000. Maka ini bisa kita pilih umpamanya probabilitas yang muncul angklung 0,7 ya, bisa bias ya, tidak fair yang harus 0,5 semua, itu bisa bias seperti ini. Berarti yang satunya adalah 1 minus P ya, alias atau 0,3 gitu. Jadi P ini adalah probabilitas untuk satu kelas dan nilainya itu bisa kita representasikan dengan 0 dan 1 ya. Untuk merepresentasikan bisa dua kelas ya dalam kasus klasifikasi ya. Oke. Kemudian binomial. Nah, binomialnya adalah kumpulan dari independen Bernoulli ya, kumpulan dari independen Bernoulli ya. Jadi masih ingat contohnya adalah kita lempar 10 koin secara independen, atau koin kita lempar 10 koin 1000 10 kali secara independen, bisa juga seperti itu ya. Jadi kemudian kita ini 10 kali ya, kemudian kita ingin melihat umpamanya dari 10 kali tersebut berapa kali muncul angklung ya. Ini probabilitas muncul angklung di setiap lemparan tersebut ya, gitu. Jadi ini nilainya ya, nilainya untuk setiap kali maaf ya, nilai dari umpamanya contoh pertanyaan tadi berapa kali muncul ya, probabilitas muncul gambar angklung 6 kali ya, itu umpamanya sebuah pertanyaan yang kita jawab ya. Tapi ini nilai dari probabilitasnya yang mungkin ya, dari 0 hingga n ya. Tadi kalau 6 itu kan ada di antara ini umpamanya. Oke. Kemudian kita juga sempat pelajari geometrik ya. Jadi ini sebuah random variable, kemudian ini probabilitas terjadinya event yang kita ingin lihat ya gitu. Dan ingat di geometrik itu ada event, ada beberapa event ya yang terjadi sebelum yang kita tunggu itu terjadi ya. Jadi di geometrik itu ada K-1 event ya sebelum probabilitas event yang kita harapkan itu terjadi gitu ya. Jadi bisa dibayangkan umpamanya contoh kasusnya adalah berapa kali Tono tersebut harus melamar pekerjaan ya, hingga akhirnya dia mendapatkan satu posisi gitu. Nah kemudian continuous random variable ini ya, itu range-nya ya, range batasan nilainya itu bisa berhingga atau uncountably infinite gitu ya, bisa yang tidak berhingga bayangannya begitu ya. Jadi contohnya ini ya, range-nya bisa di antara 0 hingga 1 ya. Kemudian bisa batasannya adalah batas bawahnya 0 hingga tak berhingga, atau bisa sama-sama tak berhingga ya, dari negatif ke positif ya, bisa berapapun nilainya di sini ya.
Jadi ini, dan dibayangkan skalanya ini adalah range-nya ini adalah continue nilainya ya. Biasanya direpresentasikan dengan bilangan desimal contoh-contoh nilainya ya. Nah, di sini yang berbeda dengan discrete ya, ini yang penting ya. Itu kalau di discrete ya, probabilitas untuk ya sebuah nilai x ya, itu di discrete itu antara 0 hingga 1 kan nilainya. Artinya bisa dikuantifikasikan probabilitas dari x sama dengan x. Namun di continuous random variable probabilitas x sama dengan x itu 0 ya, untuk satu spesifik nilai ya, itu tidak bisa dihitung. Ya, umpamanya tinggi badan probabilitas dari x sama dengan 175,3 cm ya. Itu tidak bisa dihitung ya. Jadi dia 0 untuk continuous random variable ya. Jadi di sini nanti kita akan berbicara untuk merepresentasikan probabilitas dari variabel acak yang kontinu, itu kita ada cara lain gitu ya. Tidak bisa seperti ini gitu. Jadi kalau discrete itu karena nilainya pasti ya discrete begitu, kita bisa assign ya, hal semacam ini gitu. Tapi untuk kontinu ya dibayangkan karena range-nya itu ya kontinu ya, maka untuk probabilitas untuk satu spesifik nilai di antara range yang kontinu tersebut itu 0 ya, dianggap impossible gitu. Gitu. Jadi kita harus berbicara tidak hanya satu spesifik nilai kontinu di sana, tapi sebuah area ya gitu, di mana gitu kira-kira gitu yang ingin kita bicarakan, nilai x-nya itu di mana posisinya ya. Nanti kita lihat ke sana ya. Nah, ini contoh-contoh variabel acak yang kontinu ya, contoh kecepatan mobil ya, umpamanya dalam kilometer per jam, atau motor ya, atau juga kadar atau konsentrasi dari senyawa kimia tertentu dalam sampel air ya, atau data tentang tinggi orang di sebuah populasi tertentu gitu. Ini juga ya pemakaian listrik ya, pemakaian listrik yang kita gunakan umpamanya di kos, di rumah ya. Ini semua adalah contoh variabel acak yang kontinu ya. Bisa dibayangkan ya, ini mungkin satuannya apa gitu, miligram atau ya. Ini mungkin ya ini kita cukup familiar tentunya, tinggi badan, ini juga pemakaian listrik ya. Bisa dibayangkan ya, ini angka-angkanya dan satuannya gitu. Nah, ini ya sebuah contoh juga ya, cuman hanya didetailkan gitu. Contohnya ya seorang mahasiswa gitu ya. Ini namanya John ya. Nah, kita di sini tertarik menghitung gitu seberapa cepat ya, seberapa early, seberapa umpamanya masuk jam 7 kuliahnya. Nah, si John ini datang seberapa cepat sebelum jam 7 ya. Ya. Jadi mungkin 10 menit sebelumnya ya, 5 menit sebelumnya dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, tentu dalam sebulan bayangkan ya, si John ini ya akan datang tentu tidak sama waktunya ya. Mungkin bisa lebih cepat 10 menit, lebih cepat 5 menit ya, mungkin lebih cepat 1 menit ya, mungkin bahkan bisa telat ya. Ya, bisa fluktuasi bisa terjadi di sini ya gitu. Jadi umpamanya ya John datang lebih cepat 3 menitan ya, 0,43 ya. Atau 2,7 menit terlambat ya dari jam 7 umpamanya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan jadi untuk setiap waktunya ya, ketika kita menghitung itu ya, setiap harinya kita bisa bayangkan sampelnya itu bisa terdiri dari semua real numbers gitu. Ya, kita bisa bayangkan ya. Ya namanya telat atau namanya datang lebih cepat atau telat ya bisa berapapun nih dalam konteks menit ya gitu.
Ya bayangkan angka yang wajar ya, masa kalau 1 jam mungkin dia sudah tidak datang gitu. Tapi artinya di sini penekanannya adalah nilainya itu bisa berbagai macam real numbers gitu. Oke. Jadi poin yang ingin kita lihat adalah bahwa skala atau range ya, batasan nilai di sini itu continue ya. Mungkin dari 10 ya, kemudian nanti 9, sekian ya, 8, sekian, 8 pun nanti koma sekiannya berbeda dan bisa lebih kita tarik umpamanya 2 digit di belakang koma itu lebih presisi dan berbeda ya, lebih akan berbeda dengan 2 digit lainnya dan seterusnya. Itu jadi range-nya adalah continue gitu. Nah ini ya, tadi contohnya X itu adalah berapa menit ya John itu datang lebih cepat dalam hari tertentu ya. Oke, sekarang kita mendiskusikan tentang apakah kita bisa menghitung PMF ya. Kalau kemarin di discrete variable kita menghitung probability mass function, di sini apakah bisa gitu? Karena kita tidak bisa menghitung probabilitas dari satu spesifik nilai ya. Kalau di continue ya, kalau di discrete kita bisa melakukan itu ya. Oke, ini untuk discrete ya. Kita bisa menghitung PMF untuk sebuah nilai X sama dengan X ini ya, kemungkinan nilai dari variabel tersebut. Contohnya ini PMF dari binomial ya, mana masih lihat ya, berapa n, ini kombinasinya, berapa kemungkinan eventnya, kalikan probabilitas terjadinya event tersebut, kalikan probabilitas terjadinya event yang satunya ya, event yang lain ya. Nah ya, di sini kita bisa melihat kalau discrete dan ini contohnya binomial, kita bisa melihat probabilitas untuk spesifik nilai K ya, K-nya berapa, K-nya 0 berapa probabilitasnya, K-nya 1 berapa probabilitasnya, dan seterusnya untuk setiap kemungkinan nilai K. Ini PMF untuk binomial dan bisa kita plot ya. Ini adalah probabilitasnya dan ini adalah nilai X-nya. Kemarin kita sudah bahas ini. Oke. Nah, untuk continue ya, karena kita tidak bisa menghitung probabilitas dari X sama dengan spesifik X ini ya, nilai tertentu ya, 17, atau gini 170,2 cm ya, persis gitu ya, 172 cm di antara continuous range tadi ya, range yang continue itu tidak bisa kita hitung ya. Jadi artinya probabilitas dari X sama dengan X itu 0 ya. Jadi di skala continue ya, specific value ya, nilai tertentu satu nilai saja itu probabilitasnya 0, dianggap tidak mungkin terjadi ya. Karena bayangkan skala continue itu kan sekian sangat rapat ya. Benar ya, sangat rapat ya. Makanya di sini kita gunakan fungsi namanya density ya. Fungsi density ya, kira-kira kerapatan ya, fungsi density. Probability density function PDF ya. Kalau di discrete itu PMF, kalau di continue itu PDF ya. Oke. Nah, karena kita tidak bisa mengkuantifikasikan probabilitas untuk sebuah nilai yang spesifik ya, maka di sini tadi ya kita gunakan PDF, sebuah fungsi yang non negatif ya. Artinya mengembalikan nilai positif. Ini kita menggunakan konsep area under PDF-nya. Jadi fungsi PDF-nya sebut saja fungsi F ya. Fungsi F nanti kalau kita plot nanti bisa berbagai macam bentuknya, dan probabilitas dari X ya ada di antara range ya. Range-nya umpamanya dari A ke B itu adalah sama dengan menghitung area atau luas ya, area luas ya, daerah di bawah
fungsi tersebut yang kita inginkan, ya, yang dibatasi oleh A dan B. Ya. Jadi di sini perbedaannya. Untuk nilai kontinu tidak bisa kita hitung X sama dengan X, ya, untuk spesifik nilai, karena itu pasti nilainya 0. Tapi kita bisa melihat probabilitas dari X itu ada di sekitar ada di skala tertentu, ada di range tertentu. Itu bisa dilihat dalam batasan tertentu, ya. Umpamanya dari A ke B, berapa probabilitas X tersebut ada di tengahnya. Dari skala 170 hingga 173 cm, berapa probabilitas tinggi badan X 170 1,5 ya umpamanya, ya, di antara range yang A dan B tadi itu ada atau terjadi. Ya. Jadi umpamanya range-nya 170, ini 173, berapa probabilitas di sini 172 ya. Berapa probabilitas kita random sampel, ya, ambil satu mahasiswa yang tinggi badannya 172, berapa probabilitasnya? Diketahui range-nya adalah 170 hingga 173. Nah, itu cara mengkuantifikasikan probabilitas dari random continue variable. Di sini kita menggunakan density function, bukan mass function, ya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Jadi bayangkan ini sampel space-nya, ya, sampel space-nya. Kemudian kita spesifik melihat nilai X dengan range ini, ya. Range-nya adalah dari A hingga B. Bayangkan range-nya itu yaitu sebuah sekumpulan nilai yang lebih kecil daripada sampel space yang besar ini, ya. Ini adalah batasnya A hingga B, ya. Kalau diilustrasikan mulai seperti ini. Nah, kita lihat mulai fungsi f, ya. Fungsi f itu kalau di kalkulus kita bisa memvisualisasikan fungsi, ya. Ya, fungsi ada yang linier, ya, ada yang mulai eksponensial, ya, ada yang seperti ini, ya, dan seterusnya, ya. Yang lurus, yang melengkung itu ada semua. Nah, ini contohnya. Ini contoh fungsinya direpresentasikan. Ya, jadi ini bukan probabilitas, ya, yang turun naik ini berbeda dengan yang graf kita lihat di PMF, tapi ini PDF, ya. Ini bukan probabilitas, ini plot dari fungsinya, ya. Nah, umpamanya kita batas A dan B itu kalau di plot itu ada di sini, kalau dipetakan, ya. Kalau dipetakan yang dari sini itu, kalau dipetakan ada di sini, daerah yang diarsir ini. Nah, di sini kita bisa menghitung, ya, dengan cara menghitung luas daerah yang diarsir, ya, area under the curve dengan batasan A dan B, ya. Ini kita perlu menghitung ini. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Dengan integral, ya. Karena ini adalah integrasi dari, ya, bentuk-bentuk yang bisa kita hitung luasnya, ya, seperti persegi panjang dan seterusnya, diestimasi begitu. Oke, nah ini cara kita menuliskannya, ya, cara kita membahasakannya, statement ini. Ini statement sebenarnya yang lugas, singkat, ya, to the point gitu. Jadi probabilitas dari nilai X ada di range A dan B ini kontinu, ya, sekali lagi, ya. Jadi kita tidak bisa bilang X sama dengan X, ini pasti 0 untuk nilai kontinu, ya. Kalau discrete bisa kita hitung, ya, tapi kalau variabel acak yang kontinu tidak bisa, pasti 0. Alternatifnya kita tulis seperti ini, probabilitas dari X itu ada di antara A dan B, ya. Ini bisa kita hitung, ya, di antara A dan B, ya, itu adalah, ya, ini bacanya adalah integral dari fungsi f, ya, dengan ini dengan range A hingga B, ya. Ya, ini notasi pelengkapnya gitu. Ini fungsi f, ya. Ini kalau diplot, kemudian dari skala A hingga B itu ada di sini, ya. Maka probabilitas X ada di skala ini itu adalah menghitung integral dari fungsi f, ya, dari A hingga B. Jadi dengan menghitung ini kita mendapat estimasi dari probabilitas dari X ada di antara A dan B, ya.
Jadi dalam menghitung integral ilustrasinya, ya, untuk menghitung ini kan sulit ya, karena bagian ini tidak rata gitu ya. Jadi bisa dibayangkan cara menghitungnya adalah kita buat persegi panjang di sini, ya, buat persegi panjang di sini. Terus kita kumpulkan, ya, dan seterusnya. Nah kalau persegi panjang mudah kan kita hitung, ya enggak? Kita bisa dapatkan, saya ambil satu persegi panjang di sini, kita tinggal lebarnya ini kali panjangnya gitu. Integrasi antara luas ini ditambahkan terus. Berarti ada ini dong kalau kita zoom ya. Ada yang error dong ya. Ya kira-kira memang ini kan estimasi ya. Jadi ada ruang yang di sini yang tidak terhitung kira-kira gitu. Ya ini ilustrasi ya, integral. Cara menghitung luasnya di sini. Jadi karena bagian ini sulit ya. Jadi kita buat semacam bisa dibayangkan persegi panjang gitu ya, yang berdiri begitu. Oke. Nah, untuk setiap subset B ya dari sebuah fungsi f ini, dari setiap input yang mungkin untuk fungsi f itu, kita bisa bayangkan seperti ini ya. Jadi B ini bisa jadi gabungan beberapa area ya, itu memungkinkan juga ya. Ya maaf ya, ini kalau ada noise masuk ini, jadi saya rekam pagi ini ya. Jadi ini contohnya, range-nya ini di sini minus 4 hingga minus 2, ini 3, 6 ya, kita jumlahkan ya, umpamanya ini adalah B yang dimaksud adalah gabungan dari dua range ini. Jadi untuk menghitung probabilitas X ada di sini atau di sini ya, kita gabungkan ya, berapa nilainya, hitung integral dari fungsi f, skalanya di sini dan dengan skala di sini, kemudian dijumlahkan ya. Oke. Nah sekarang kita lihat propertinya ya. Ini aturan main yang membuat kita supaya ketika menggunakan konsep ini itu ya benar cara pakainya gitu ya. Jadi untuk continuous random variable dan PDF ya, untuk setiap nilai X maka Px sama dengan X, ingat tadi 0 ya, jadi bisa direpresentasikan juga dengan integral dari A ke A ya. Jadi dirinya sendiri ya, tidak ada range di sini ya, dari A ke A, jadi sangat ya, nilainya itu sendiri itu nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau kita integral dari fungsi f dari A ke A itu adalah 0 ya, karena tidak ada range-nya di sini ya, artinya sama dengan bilang ini probabilitas dari spesifik nilai X ya, di sini adalah X adalah continue, itu adalah 0. Kemudian Fx itu non negatif ya, jadi tidak negatif, artinya lebih besar sama dengan 0 ya. Bisa 0 tapi tidak mungkin lebih kecil dari 0. Nah total area under the curve ya itu 1 ya, ini ada, bisa kita bayangkan dengan function distribusi ya, function distribution yang kita bahas bahwa total distribusi dari kemungkinan nilai yang ada ya untuk sebuah variabel baik discrete ataupun continue itu totalnya kalau dijumlahkan adalah 1 ya. Ini juga sama representasinya ya, kira-kira ke arah situ, semangatnya sama. Jadi F ini kalau kita integrasikan dari semua kemungkinan nilainya ya, dari semua kemungkinan nilainya, dari minus tak berhingga ke positif tak berhingga, jadi probabilitas dari X ada di dalam skala ini, dalam range ini itu adalah 1 ya. Jadi tadi area under the curve nya ini ya, bentuknya seperti apapun ya, itu nanti probabilitas X ada di
dalam skala ini adalah 1, range ini ya, maaf. Ya. Nah, yang tadi saya sampaikan ini karena membacanya agak berbeda. Ini ya, artinya sumbu Y ini itu bukan ini ya, bukan probabilitas, tapi fx ya. Atau teman-teman mau nyebut Y, kalau Y adalah fx itu boleh juga. Ini x-nya, ini adalah proyeksi dari x-nya ya, atau fx. F ini belum kita definisikan ya, macam-macam ya. Jadi ini nilai di sini ya, yang di atas ini bukan probabilitas, supaya tidak bingung ya membacanya. Nah, teman-teman juga bisa memaknai ya, PDF ini sebagai sebuah ini kita coba merelasikan dengan probability mass ya, gitu. Ya, tapi ini jelas konsep yang berbeda ya. Tapi ketika kita punya situasi di mana range-nya itu antara A dan B tadi itu kecil sekali ya, bayangkan X range-nya antara X dengan X plus ya, nilai kecil delta di sini. Jadi A ke B tadi ya, itu bayangkan nilai yang kecil saja ke sananya ya, yaitu delta. Jadi range-nya adalah antara X dan X plus delta ya. Nah, kalau kita lihat berarti probabilitas dari X ya itu ini kita menuliskan seperti ini ya, X elemen ada di antara ini ya, X dan X delta range-nya ya, kecil sekali tadi. Itu berarti kan kita bisa hitung dengan melalui integral dari fungsi f ya, dari X ke X plus delta yang range-nya kecil tadi. Kalau kita bayangkan seperti ini F-nya ya. Kemudian ini range pertama, ini yang tadi A, ini B ya. Ini yang kecil ini jaraknya ini itu adalah delta ya. Maka bisa kita lihat di sini kalau konteksnya kecil ya. Jadi PDF density function dari fungsi F ini bisa dilihat sebagai probability mass per unit length ya. Ini per unit length di sekitar X. Jadi ini bisa dilihat seperti PDF di sekitar F ya, gitu. Jadi kan tadi PDF itu kita bisa melihat probability mass ya, probability mass per unit di sekitar F. Jadi kalau kita lihat di kasus discrete PMF kan yang seperti ini adalah probabilitas ya, gitu. Ini ilustrasi saja ya, gitu. Artinya yang kecil ini bisa dilihat seperti probabilitas mass function ketika range-nya ini kecil. Gitu. Ya, jadi di approximate dengan cara menghitung luasnya saja ya. Ininya dikali ini. Fx dikali delta. Ya, untuk menghitung luas ini tadi. Ya, ini hanya untuk mencoba merelasikan ketika range-nya kecil itu PDF bisa dilihat sebagai PMF per unit length ya, probability mass per unit length di sekitar X ya. Jadi PMF di sekitar X gitu aja ya. Ini sebenarnya untuk menambah intuisi kita dalam memahami PDF ya, gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Ini sekarang kita contoh ke masuk ke contoh distribusi, macam-macam distribusi dari continue random variable. Apa saja contoh-contohnya?